Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. It's me Jutan Manik. Nah, di video kali ini saya akan bantu jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Beberapa orang sudah japri saya terkait pembukaan pendaftaran Universitas Pertahanan untuk S1, S2 maupun yang S3 ya. Tapi kita lebih concern ke S1 karena kalau S3 ya sebenarnya nggak terlalu banyak ya peminatnya. Bahkan kalau peminat untuk S3 itu ya orang-orang yang udah punya jabatan yang ya, saya pikir sudah punya jabatan penting lah di Republik ini ya. Seperti sekarang ini kan kalau yang S3-nya itu ada Sekjen PDIP, jadi Bapak Hasto sekarang lagi kuliah S3 di Universitas Pertahanan gitu ya. Jadi udah punya jabatan penting lah di Republik ini. Nah, kita balik lagi nih teman-teman, ini banyak nih pertanyaan tentang bagaimana nih, kapan nih pembukaan jalur yang S1-nya gitu ya. Karena ketika dibuka websitenya di www.unhan.ac.id itu sama sekali websitenya error. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya, saya sarankan teman-teman itu persiapkan diri saja. Persiapkan diri seperti kamu belajar TOEFL. Ya, itu one of the important thing ya, yang harus kamu persiapkan itu adalah TOEFL ya. Yang kedua itu ada psikotes ya. Psikotes itu ada materinya, kalian bisa komen di bawah ini. Nanti saya akan buat nomor HP saya di bawah. Nanti saya akan kasih materinya ya, TOEFL maupun psikotes ya. Nah, psikotes itu tadi seperti hitungan koran. Ini pengalaman saya S2 ya. Hitungan koran, matematika itu kayak aritmatika, deret angka. Ya hampir sama seperti tes psikotes kalau kamu mau masuk tentara, akpol atau perwira ya. Tapi menurut saya penting kamu latihan setiap hari gitu ya. Jadi biar kemampuan kamu juga nanti ketika ujian dan ketika pendaftaran dibuka kamu sudah siap. Jadi bukan berarti harus sudah dibuka dulu baru memulai persiapan, no ya. Jadi buat teman-teman semuanya, apalagi sekarang ini di era pandemi COVID-19 ya, kalian banyak di rumah pastinya kan. Nah, itu pasti punya banyak waktu banget untuk belajar. Kalian bisa cek di YouTube channel, banyak sekali materi-materi ya. Kalian bisa beli buku-buku seperti itu, seperti kayak buku-buku CPNS. Saya pikir masih ada kaitannya, misalnya seperti kayak antonim, sinonim, persamaan kata dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu saya pikir nggak kurang masalah materi ya. Jadi teman-teman itu cari terus, perbanyak terus materinya. Jadi biar teman-teman itu nanti benar-benar kuasai ketika ujian. Nah, tadi TOEFL sama psikotes. Nanti kalau untuk administrasi kan itu menyesuaikan saja dengan apa yang mereka minta ya. Kalau kita lihat di penerimaan tahun sebelumnya, angkatan pertama untuk yang jalur sarjana S1 itu ya seperti rapor itu dilegalisir itu, tapi itu nanti ketika dibawa di ini ya waktu verifikasi terakhir. Tapi ketika di awal ya kalian kan cuma upload saja berapa nilainya, jurusan apa yang mau dipilih dan lain sebagainya. Itu cuma isi nama, data diri, nama orang tua dan lain sebagainya ya. It's a simple thing ya menurut saya. Nah, teman-teman juga nanti persiapkan wawancara. Ada beberapa video-video wawancara yang saya sudah buatkan di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa klik aja di playlist saya Unhan. Jadi itu semuanya tentang Unhan. Jadi teman-teman boleh belajar wawancara juga ya. Nah, teman-teman juga bisa belajar wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah lampirkan di bawah. Nanti teman-teman belajar untuk menjawab. Anggap saja kamu di depan kaca gitu kan, kamu jawab pertanyaan, kamu yang nanya, kamu yang jawab. Jadi membuat kamu tuh lebih percaya diri lagi ketika nanti mau jawab pertanyaan. Nah, teman-teman, tapi ini ada sedikit yang mau saya sampaikan terkait pendaftarannya ya. Memang sekarang itu pendaftaran itu sedang dibahas di Universitas Pertahanan ya. Jadi dalam arti kita tahu isunya bahwa lagi dibahas untuk menentukan kapan pembukaannya ya. Yang pasti tahun ini, karena untuk angkatan 2021 pasti dibuka tahun ini gitu ya. Ya saya pikir ya, tebakan saya ya, saya pikir nggak lewat di bulan April ya. Jadi teman-teman ini sebentar lagi, maybe 2 months later ya. Jadi kayak kamu tuh benar-benar harus persiapkan karena ini mepet banget ya. Karena kalau saya ingat, saya waktu S2 saya di Unhan itu pendaftarannya itu ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama itu di Desember dan di gelombang kedua itu di April gitu ya. Nah, mungkin di tahun ini tidak ada lagi gelombang 1 dan 2, mungkin ya, maybe. Tapi teman-teman semuanya
persiapan aja. Jadi kalau semakin kamu udah punya persiapan yang baik, yang matang, kapanpun ujiannya kamu akan siap. Jadi teman-teman, tadi ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pendaftaran itu kapan. Oke, untuk seleksinya apakah ada seleksi tambahan gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang S2-nya saya katakan bahwa yang pertama ya administrasi ya, pendaftaran ya, registrasi. Yang kedua nanti di situ diminta esai juga. Kalau tahun lalu diminta proposal, kayak proposal tesis kamu itu seperti apa, nanti itu kamu jabarkan di wawancara. Yang kedua ada TOEFL, yang ketiga adalah psikotes, terus ada kayak psikologi juga. Setelah itu ada wawancara, jadi ada 5 tahap gitu ya. Setelah itu kamu mengikuti program bela negara sekitar 3 minggu atau sampai 4 minggu gitu ya, nanti terserah dipilih. Nah kalau untuk yang S1-nya tahun lalu itu mereka di Magelang langsung ya, di Chandra di Muka, di tempat latihannya untuk anak-anak Akmil ya, yang lolos Akmil itu di Magelang sana. Tapi kalau Unhan S2 ya kalau tidak di Rindam Jaya Condet ya, kalau enggak di Rumpin gitu ya, itu punya Kemhan. Nah jadi teman-teman, tadi saya sudah katakan ya, tapi kalau untuk S1 teman-teman itu ada yang namanya tes kesehatannya ya. Jadi kayak yang cowok, yang cewek itu benar-benar dicek, itu layaknya seperti kalian daftar Akpol, Akmil dan ya untuk kelas-kelas perwira itu ya. Jadi benar-benar keren banget. Nah untuk teman-teman pengen kepoin nih gimana sebenarnya S1, kalian bisa juga cek di Instagram Universitas Pertahanan, cek Unhan dan lain sebagainya ya. Karena di sana banyak banget ya foto-foto anak S1 Unhan pakai PDU yang baju putih seperti angkatan laut ya. Jadi ya menurut saya itu keren banget, tapi ya untuk mendapatkan itu pastinya butuh usaha. Jadi teman-teman jangan punya keinginan yang tinggi tapi nggak ada usaha ya. Ya sekalipun ada sih beberapa orang yang lucky ya, misalnya kayak lucky person gitu, kayak beruntung, tapi itu hanya berapa persen, mungkin 0,0 berapa persen dari 100%. Jadi saya pikir persiapan itu sangat penting. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan lainnya ya, kalau ada pertanyaan lainnya teman-teman boleh komen di bawah, nanti saya akan buat update terbaru Universitas Pertahanan. Jadi ya saya akan upayakan di waktu-waktu senggang saya akan update tentang Universitas Pertahanan. Bagaimanapun juga semakin banyak orang yang tahu tentang informasi Unhan, maka semakin bagus kualitas Unhan. Kenapa demikian? Karena semakin banyak pendaftar, semakin banyak persaingan, maka orang-orang yang akan dipilih pasti punya kualitas yang hebat, karena dia disaring dari mungkin ribuan bahkan puluh ribuan atau jutaan orang dari republik ini gitu loh, yang lulusan SMA maupun yang sudah tahun lalu lulus tapi gagal, tahun lalu lulus SMA tapi gagal Unhan atau gagal apapun, dia coba lagi. Dan karena kita kan punya 3 tahun kesempatan saya pikir ya. Nah teman-teman, saya pikir itu saja. Mungkin tambahan sedikit ya teman-teman, nanti mungkin ini ujiannya masih online. Jadi mengingat tahun lalu yaitu udah mulai masuk pandemi COVID-19 ya, jadi ujiannya online. Dan itu banyak banget yang cerita ke saya tuh soalnya agak sedikit rumit, waktunya sedikit. Jadi teman-teman benar-benar banyak persiapan, karena dengan persiapan itulah maka kamu bisa memenangkan pertarungannya. Dikenali medanmu, kenali lawanmu, yang paling penting adalah kenali dirimu. Well guys, sekian dari saya. Oke, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel biar kita nanti selalu update tentang Unhan ya. Jadi kalian nanti punya dapat informasi lah, karena semakin banyak informasi ya memudahkan kamu toh. Jadi kamu tinggal filter kira-kira mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting sama sekali, yaitu kembali ke kamu. Oke, the last sesi, salam bela negara dan sampai jumpa